Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tumhari Sulu. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7/10 di IMDb, dan sudah mendapatkan 8 penghargaan dan 19 nominasi. Film ini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga bernama Sulu. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja. Hanya saja sejak Sulu menjadi wanita karir, kehidupan keluarganya menjadi retak. Bahkan putranya yang masih kelas 3 SMP harus dikeluarkan dari sekolah dan pergi dari rumah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di lapangan SMP negeri kota Mumbai. Terlihat seorang wanita bernama Sulu. Di saat para ibu yang lain telah berjalan, Sulu nampaknya masih diam di tempat untuk menyeimbangkan jeruk di sendoknya. Setelah mendapatkan posisi sempurna, barulah Sulu menancap gas mengejar ketinggalan. Para ibu yang lain nampak berguguran dan Sulu dapat menyusul. Alhasil, Sulu mendapatkan juara 2. Pulangnya, Sulu melihat seorang supir taksi wanita. Pada saat itu, Sulu kagum dengan wanita tersebut. Dengan tersenyum, suaminya yang bernama Asok akan membuka travel taksi jika dirinya kaya raya. Anaknya yang bernama Prana pun meledek. Alih-alih buka travel, lebih baik perbaiki dulu AC mobil dan TV di rumah yang rusak. Gak lama setelahnya, keluarga Asok datang berkunjung. Pada saat itu, mertua Sulu tidak menyukai ide Sulu yang ingin bisnis travel karena Sulu saja telah 3 kali gagal di SMP. Dengan menyindir, keluarga Asok pun mengingatkan Pranap untuk tidak seperti ibunya yang telah gagal. Melihat suaminya ikut tertawa, Sulu pun pergi cuci piring. Di sana, kedua kakak iparnya mengingatkan Sulu untuk menjaga sikapnya. Di saat ingin tidur, suaminya menginginkan Sulu menyanyikan sebuah lagu kesukaannya. Batata bada, batata bada. Di hari berikutnya, setelah menyiapkan keperluan keluarga, Sulu yang merupakan ibu rumah tangga mengajak tetangganya yang seorang pramugari untuk minum teh bersama. Sialnya, mereka menolak karena baru pulang bekerja. Dalam benaknya, Sulu akan memakai tas hadiah suaminya layaknya wanita karir. Di lain sisi, Asok yang seorang karyawan konveksi berusaha memisahkan rekan kerjanya yang sedang berselisih. Dengan kesal, Asok pun melaporkan ke atasannya. Selama 12 tahun, Asok sudah lelah berurusan dengan kejadian konyol tersebut dan berniat akan mengundurkan diri. Di jam belajar, Pranav yang masih duduk di kelas 3 SMP menyewakan film dewasa seharga 5.000 per hari ke beberapa temannya. Kemudian, Sulu yang sedang belanja di pasar ingin barangnya diantar oleh pelayan toko. Dengan jutek, pemilik toko menjelaskan jika Sulu belanja minimal Rp100.000, maka pelayannya akan mengantarkan langsung ke rumah. Sesudahnya, Sulu mendapatkan kejutan dari stasiun radio Wow bahwa dirinya menang undian hadiah panci presto dan menyuruhnya untuk datang mengambil. Gak pakai lama, Sulu pun bersiap-siap untuk pergi. Setibanya di radio Wow, Sulu nampak kagum dengan keindahan stasiun radio tersebut. Di sana, terlihat resepsionis sedang mengeluh dengan masakan catering langganannya yang semakin kurang enak. Sulu yang telah mengambil hadiahnya melihat kontes radio joki di mading. Dengan memaksa, Sulu berniat mengikuti kontes tersebut. Girja yang sedang sibuk menyerahkan Sulu kepada temannya. Dia adalah Anjali, seorang penyiar di radio tersebut. Melihat kemauan keras pada diri Sulu, Anjali pun membawanya menemui atasan. Dia adalah Maria, pimpinan di radio Wow. Mario pun meminta Bagi untuk mengaudisi Sulu karena Bagi adalah seorang radio joki, produser, dan penyair. Sesudahnya, Bagi memberikan contoh kepada Sulu. Halo.
आपकी रातों को जगाने, आपके सपनों को सजाने, मैं बैंक की. Mendengar hal itu, Sulu pun tertawa. Suara Bagi terdengar seksi, tapi ekspresi Bagilah yang membuatnya tertawa. Akhirnya, dengan serius, Sulu menunjukkan kemampuannya. Halo. Aapki raton ko jagane. Maria yang mendengar pun memberikan kartu nama dan akan menghubungi Sulu kembali. Malamnya, Sulu memberitahu suaminya bahwa dirinya akan menjadi joki di Radio Wow. Dengan menyindir, Asok yang mendengar pun ragu Sulu bisa melakukannya. Pada saat sedang merapihkan rumah, Sulu iseng menelpon pemilik toko sembako. Lalji. Jal Padma se bol rahi hu. Dengan menggoda, Sulu minta diantarkan sapu lidi ke rumahnya. Penjaga toko yang mendengar pun seperti terhipnotis dengan suara seksinya. Gak pakai lama, pemilik toko pun pergi. Sulu yang melihat pun tertawa karena dirinya memberikan alamat palsu. Di hari berikutnya, di jam istirahat, terdengar keributan di kelas Pranab. Ternyata Pranab dan teman-temannya merebutkan sebuah majalah dewasa. Sedangkan Maria mereject telepon dari Sulu karena dirinya sedang rapat bersama klien. Pada saat itu, klien minta beberapa kata produknya dimasukkan ke dalam syair buatan Bagi. Hanya saja syairnya terdengar jelek karena kata iklan yang dimaksud terdengar memaksa. Dengan kesal, Bagi meninggalkan rapat dan tidak mau melakukan pekerjaan murah tersebut. Maria pun kecewa dengan sikap Bagi dan memberitahu stafnya untuk resign jika menganggap pekerjaannya adalah murahan. Di lain sisi, Asok berkenalan dengan Sanjay. Dia adalah cucu dari pemilik konveksi. Sanjay memberitahu bahwa dirinya akan mengambil alih perusahaan dan menyuruh Asok untuk memberikan semua laporan penjualan. Asok pun terkejut, terlebih lagi Sanjay akan memakai ruangannya. Malamnya, Asok yang pulang terlihat mabuk dan sedih. Dirinya kecewa karena pengabdiannya selama 12 tahun tidak dihargai. Sebagai pemimpin, Asok mendapatkan gaji kurang dari 8 juta dan sekarang harus gabung dengan bawahannya. Esoknya, Bagi minta maaf dan akan memasukkan kata iklan pada syairnya. Naasnya, Maria sudah terlanjur kecewa. Bagi bisa hidup karena uang dari klien yang memasang iklan pada radionya. Maria pun menunjukkan 5 panggilan tak terjawab dan banyak pesan SMS yang menunjukkan Sulu sangat ingin bekerja di sini. Di lain sisi, Sulu menemukan brosur iklan pada berkas suaminya. Sulu pun mengunjungi brosur iklan tersebut. Dalam brosurnya, dibutuhkan resepsionis untuk sebuah pelatihan gym karena resepsionis yang lama akan cuti hamil. Sulu akan mendapatkan gaji 1 juta per bulan dan 5.000 per hari untuk transportasi. Tiba-tiba, Maria menelpon dan memintanya untuk menyapa pendengar. Dengan malu-malu, Sulu pun menyapa pendengarnya. Halo. Para pria yang sedang latihan pun nampak teralihkan dengan suara Sulu. Alhasil, Sulu menolak kerja di gym tersebut. Sesampainya di Radio Wow, Maria ingin Sulu menjawab keluhan rekaman pengemudi bajai yang kesepian. Dengan membayangkan suaminya, Sulu mampu menjawab dengan baik. Halo. Ashok. Natak-watak छोड़ो. अब ये गाना सुन. Mendengar hal itu, Maria menerima Sulu menjadi karyawan magang. Dengan sedih, Sulu memberitahu bahwa dirinya tidak lulus SMP. Beruntungnya, Maria tidak peduli dengan status akademis Sulu. Kemudian, Sulu memberitahu bahwa kira-kira Sulu akan mendapatkan gaji 5 juta selama masa training. Dan setelah 3 bulan akan naik 8 juta per bulan. Asok pun curiga mengingat dirinya saja hanya digaji 8 juta setelah kerja 12 tahun. Asok pun datang langsung ke Radio Wow. Awalnya, Asok akan bertanya tentang gaji. Hanya saja ketika Maria menjelaskan bahwa Sulu akan bekerja di malam hari dan menawarkan transportasi antar jemput untuk Sulu, Asok pun langsung tidak keberatan. Maria yang mendapatkan telepon dari timnya menamai acaranya adalah Tumhari Sulu. Sejak saat itu, Sulu menjadi salah tingkah. Kini, mimpinya yang selama ini didambakan telah terwujud. Akhirnya, tas dari suaminya akan dipakai kerja. Di hari pertama, Sulu terlihat asik memainkan alat absen karyawan.
Pada hari itu, Maria memperkenalkan Sulu kepada rekan kerjanya, sedangkan Anjali dan Bagi yang bertugas untuk melatih Sulu selama masa training. Di acara syukuran rumah baru kakak iparnya, dengan percaya diri, Sulu memberitahu tentang kerjaannya menjadi radio joki. Pada masa training, dirinya mendapatkan gaji 5 juta dan setelah 3 bulan akan menjadi 8 juta rupiah. Mereka yang mendengar pun terkejut dan tertawa. Dengan menyindir, mereka curiga karena waktu bekerjanya pada malam hari. Malamnya, Sulu dijemput oleh supir wanita bernama Simran. Di tengah perjalanan, Asok yang ingin buat teh manis tidak mengetahui lokasi daun teh yang akan dibuat. Simran memberitahu, di awal dia bekerja menjadi supir malam, suaminya pun seperti itu. Setelah sebulan, suaminya menjadi terbiasa hingga akhirnya suaminya tidak tahan dan meninggalkannya. Namun, Simran lebih memilih jadi supir malam ketimbang rumah tangganya. Sesampainya di Radio Wow, dengan dipandu oleh Bagi, Sulu menunjukkan aksinya. Dengan suara seksi dan menggoda, Sulu pun menyapa penelponnya. Pada saat itu, seorang pria kesepian menginginkan Sulu untuk bernyanyi. Dengan percaya diri, Sulu menyanyikan lagu favorit suaminya. Ulangnya dengan menyindir Asok menyanyikan sebuah lagu. Sulu minta maaf karena telah menyanyikan lagu tidur suaminya kepada pria lain. Dengan kesal, mereka menyuruh Asok untuk menghentikan kerjaan Sulu. Bagi mereka, melayani pria tidak jelas adalah pekerjaan murahan dan tidak sesuai dengan nilai keluarga. Jika Sulu tetap bekerja, mereka tidak akan membantu jika suatu saat ada masalah. Namun, Asok sudah terlanjur mengizinkan Sulu untuk mencobanya selama sebulan. Sulu yang merasa tidak didukung oleh keluarga Asok dengan kesal tetap pergi bekerja. Sesampainya di kantor, Sulu mendapatkan kejutan dari rekan kerjanya. Maria memberitahu, di hari pertama, Sulu telah berhasil mendapatkan 200 permintaan panggilan dan segenap tim pun mengadakan pesta untuk Sulu. Sesudahnya, merasa sudah di atas, Sulu nampak tidak mengikuti arahan dari Bagi. Walau pulang malam, Sulu masih harus membersihkan meja makan yang kotor. Di hari berikutnya, Sanjay yang baru pindah rumah menyuruh Asok untuk membantu tukang ledang dan pengendali hama di rumahnya. Asok yang tidak bisa berbuat banyak dengan kesal menuruti perintahnya. Ketika ingin pulang, Sanjay menyuruh Asok untuk menemaninya lembur karena sedang banyak pesanan. Sulu yang khawatir menyuruh Asok untuk segera pulang karena di Radio Wow akan datang artis top dan Sulu harus datang lebih awal. Karena masih banyak kerjaan, Asok pun menyuruh Sulu untuk membawa Pranav pergi bersamanya. Ternyata Ayushmann Khurrana yang menjadi bintang tamu pada acara tersebut. Dengan ditemani Ayushmann, Sulu pun mulai menunjukkan aksinya. Pada saat itu, Sulu mendapatkan panggilan dari seorang pria tua. Pria itu memberitahu bahwa nama almarhum istrinya adalah Sulu. Dirinya yang kangen menginginkan Sulu untuk menyanyikan lagu favorit istrinya. Pria tua itu nampak senang karena rindu dengan almarhum istrinya telah terobati. Ayushmann yang mendengar pun kagum dan meminta tanda tangan Sulu sebagai fans barunya. Dengan terkejut, Sulu pun memberikan tanda tangannya. Esoknya, Pranav menunjukkan foto-foto mereka bersama Ayushmann. Dengan menyindir, Asok menunjukkan foto Sulu yang sedang berduaan dengan Ayushmann. Setelahnya, di hadapan anak buah Asok, dengan marah, Sanjay kecewa dengan kinerja Asok karena klien memutuskan kontrak kerja yang bernilai 280 juta rupiah. Asok pun terkejut karena dirinya tidak mengetahui kontrak tersebut. Namun, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain mendapatkan hinaan. Asok pun berniat mencari kerjaan yang baru. Pulangnya, penjaga lift rusun terlihat senyum-senyum sendiri mendengarkan siaran Sulu. Asok yang penasaran mencoba untuk mendengarkan. Hingga akhirnya Asok mendengar Sulu mengucapkan "aku sayang kamu juga" pada penelponnya. 'Aku sayang kamu juga' 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 'aku sayang kamu juga'
Di jam istirahat, dengan membayar 4.000 per hari, Pranav dibolehkan nonton bersama. Hanya saja, Pranav tidak tergoda dan mengajak sahabatnya Chetan untuk pergi. Sialnya, Chetan memilih menetap karena tidak mau dikatakan pecundang. Sejak saat itu, Chetan lebih memilih menjauhi Pranav. Akhirnya, Pranav membayar mereka, tapi untuk dilaporkan kepada wali kelasnya. Naasnya, usahanya gagal. Di hari ulang tahun Maria, Radio Wow mengadakan pesta yang meriah. Di sana, Sulu dan rekan kerjanya nampak bersenang-senang. Paginya, dengan bias, Ashok memberitahu bahwa dirinya akan resign karena kinerjanya dianggap buruk sejak Sulu menjadi joki. Hanya saja, Sulu tidak peka. Sulu menganggap kerjaan dia lebih baik dari Ashok dan menyuruhnya nggak usah khawatir. Di gajian pertamanya, Sulu memberikan hadiah kacamata, kemeja merah, dan menghias rumahnya demi suaminya. Hanya saja, Ashok menganggap Sulu menghambur-hamburkan uang demi hal yang tidak penting. Sebelum tidur, Sulu ingin pergi refreshing bersama anak dan suaminya. Namun, Ashok menunjukkan rekaman siaran Sulu yang mengungkapkan cinta kepada penelponnya. Sulu pun berusaha minta maaf karena itu semua hanyalah tuntutan pekerjaan dan bukan dari hati. Di hari Minggu, Ashok memakai pemberian dari Sulu sebagai tanda dirinya tidak marah lagi. Pada hari itu, mereka seharian menghabiskan waktu bersama. Di saat ingin berangkat kerja, Ashok merasa cemas karena HP-nya telah hilang. Gak lama setelahnya, Sulu mendapatkan panggilan dari pihak sekolah. Di sana, kepala sekolah memberitahu beberapa kesalahan putranya. Pertama, membawa HP ke dalam sekolah, kemudian memalsukan tanda tangan orang tua, dan yang paling parah menjual DVD dan majalah dewasa. Atas beberapa kesalahan tersebut, sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Pranav. Mereka pun terkejut dan tidak menyangka. Dengan memohon, Ashok meminta kepala sekolah untuk tidak mengeluarkannya. Sesampainya di rumah, dengan marah, Ashok memberikan pelajaran kepada anaknya. Ashok ingin tahu kenapa Pranav bisa seburuk itu di sekolah. Pada saat itu, Pranav hanya bisa menangis karena Ashok memukulnya terus-menerus. Dengan menangis pilu, Sulu hanya bisa mendengar mereka dari kejauhan. Sesudahnya, Sulu yang ketiduran tidak tahu keluarga Ashok datang berkunjung. Pada saat itu, Ashok menceritakan kelakuan anaknya. Ashok sangat kesal dirinya akan wawancara kerja di tempat yang baru. Sialnya, alamat wawancara ada di HP yang dibawa putranya. Dengan marah, Sulu tidak setuju jika putranya akan tinggal di rumah kakak ipar dan akan membawa Pranav pergi bekerja. Ashok pun marah karena masalah ini dimulai sejak Sulu menerima pekerjaan murahan tersebut. Keluarga Ashok pun menyerang Sulu untuk segera berhenti dari pekerjaannya. Sulu yang mendengar pun sedih karena tidak ada satu orang pun yang mendukungnya. Pada saat itu, Ashok memberikan dua pilihan, berhenti bekerja atau keluarganya. Awalnya, Sulu memilih untuk pergi bekerja. Namun, di saat dirinya akan siaran, Sulu tidak bisa menahan kesedihannya dan memilih untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, dengan cemas, Ashok memberitahu bahwa Pranav telah hilang. Sulu yang kebingungan minta bantuan Maria untuk menolongnya. Maria pun langsung mengutus polisi dan supirnya untuk membantu. Dengan cepat, mereka pergi mencari. Ternyata Pranav menyelipkan surat di dalam dompet Ashok. Dalam suratnya, Pranav minta maaf atas perbuatannya. Dirinya melakukan itu karena tidak mau dipanggil pecundang dan pengecut oleh teman-temannya. Pranav tidak ingin tinggal bersama paman dan bibi karena mereka sering menyalahkan ibu. Pranav menginginkan ayah untuk berpihak pada ibu jika mereka memarahinya. Karena faktanya ibu sangat baik. Mereka yang membaca pun hanya bisa menangis. Siangnya, Sulu nampak tidak mau makan dan minum. Di saat Ashok minta bantuan teman-temannya, tiba-tiba polisi datang membawa Pranav. Ternyata polisi menemukan Pranav sedang menangis di kelas agar jangan dikeluarkan dari sekolah.
Asok pun langsung memeluk anaknya. Dengan takut, Prana pun minta maaf kepada ibunya. Selepasnya, Sulu datang menemui Maria. Pada saat itu, Sulu minta maaf karena akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bagi yang mendengar pun terkejut karena sesungguhnya Sulu lebih baik darinya dan meminta Maria untuk menahannya. Hanya saja Maria sangat bijaksana karena karyawan yang bekerja dengannya tidak boleh merasa dipaksa. Dengan berurai air mata, Sulu pun pergi. Ketika ingin pulang, Sulu mendengar kembali keluhan resepsionis dengan catering langganannya. Radio Wow setiap harinya memesan 25 hingga 30 kotak per hari. Mendengar hal itu, Sulu pun menghampiri Maria. Di sana, Sulu ingin menyediakan makan bagi rekan kerjanya. Maria pun menyetujuinya karena makanan yang pernah dibagikan Sulu begitu enak. Pulangnya dengan perasaan senang, Sulu menceritakan semua kepada Asok. Asok yang mendengar hanya bisa tersenyum. 1 bulan kemudian, Asok yang telah berhenti bekerja nampak sibuk dengan usaha barunya. Berkat Sulu dan Radio Wow, dirinya membuka usaha catering dan mendapatkan banyak pesanan dari perusahaan lain. Pada saat itu, mereka mengantarkan Sulu ke Radio Wow. Ternyata, Asok dengan ikhlas mendukung Sulu menjadi joki di Radio Wow. Sedangkan sekolah memberikan kesempatan kedua bagi Pranav. Kini, Sulu nampak bahagia menjadi joki karena didukung penuh oleh anak dan suaminya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sesibuk apapun orang tua dalam bekerja, mereka wajib mengontrol dan mengawasi perkembangan anaknya. Karena jika salah pergaulan saja bisa berakibat fatal ke depannya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.